Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Udah lama banget aku nggak upload video. Aku lihat terakhir video panjang itu 10 bulan yang lalu. Nah, ini tuh aku full prep lagi. Maafkan karena covernya aku pakai AI. Terus juga ini videonya kayak masih kembali menjadi sangat amatir. Jadi sekarang tuh aku tuh sebenarnya nggak begitu banyak belanja ke pasarnya, cuman beli sedikit-sedikit aja. Terus meal prep tuh tetap, tapi nyicil, kayak nggak langsung aku kerjain dalam sehari gitu. Nah, kemarin aku ke pasar beli jamur. Nah, ini tuh jamurnya kalau nggak salah harganya kemarin 15.000 deh seperempatnya. Biasanya aku cuma lap-lap doang sama tisu basah. Cuma karena menurut aku yang itu rada kotor, jadinya aku kupasin bagian atasnya, terus tetap dilap-lap dan diiris. Nah, ini tuh nanti jamurnya bisa dipakai buat tumis, buat bikin pizza, spaghetti, dan lain-lain. Biar awet tahan lama, jamurnya itu aku freezer. Jamur champignon ini tuh kalau di pasar dekat rumahku tuh masih banyak yang jualnya, jadi nggak harus pergi ke supermarket, dan ini tuh lebih murah juga sih pastinya kalau beli di pasar. Cuma ya itu bedanya, kalau di supermarket tuh kan rada bersih. Nah, kalau di pasar itu tuh kadang ada yang bagus, maksudnya yang atasnya putih-putih, kadang juga udah kayak kotor gitu. Tapi sebenarnya kayaknya nggak apa-apa sih, cuma dilap-lap doang. Cuma ini karena aku sedang ingin yang bersih banget, makanya aku kupas. Nah, kalau udah diiris-iris semuanya, aku pindahin ke wadah stainless, ke wadah apa aja, terus tinggal dimasukin ke freezer. Nanti kalau dia udah beku, ini nggak yang begitu susah gitu kok ngambilnya. Tentunya bakalan nempel, tapi kalau kita ambil pakai tangan doang, ini mudah banget kelepasnya. Terus aku beli kangkung. Ini aku beli 2 ikat kangkung, harganya itu kalau nggak salah berapa? Harganya lupa. Ini aku belanjanya udah lama banget, jadi kayak 5.000 atau 7.000 aku lupa. Pokoknya aku beli 2 ikat. Nah, ini aku petik-petikin dulu, terus udah aku simpan di kulkas. Jadi ini buat 2 kali masak aja, karena kan kangkung tuh seikat doang, kalau dimasak jadinya dikit banget. Untuk nyimpennya aku masih sama kayak dulu aja sih, aku alasin tisu wadahnya, terus udah masukin sayurannya. Maaf banget ini videonya beneran kayak amatir sekali, kepotong-potong. Nah, udah ini ditutup, terus udah simpan di kulkas. Selanjutnya aku beli pete. Nah, aku beli pete ini tuh di bapak yang jual kangkung. Nah, aku bisa inget nih kayak harganya. Jadi aku beli kangkung itu 7.000. Nah, ini petenya 13.000 dikasih 5. Kalau nggak salah ini ada kelihatan 4 doang. Kalau nggak salah ini ada 5. Nah, untuk pete biasanya udah aku kupasin, ini terus aku masukin ke dalam freezer aja. Jadi ini awet tahan lama, walaupun aku belinya cuma dikit doang ya. Nah, ini kemarin udah aku masak separuh bareng cumi asin. Ini tuh wanginya luar biasa. Selanjutnya aku juga beli sawi. Nah, ini aku beli sawi putih, terus aku simpan seperti biasa, potong bawahnya karena nggak cukup ini kotaknya. Aku beli sawinya tuh barengan di warung yang aku beli si siapa tadi, jamur, sama ini juga ada romaine. Nah, ini aku lupa banget harganya. Jamur, romaine, sawi, sama tomat kalau nggak salah aku tuh 40.000 semuanya. Nah, sekarang biar aku tuh agak semangat dikit, aku nyetoknya tuh bumbu yang udah diiris. Nanti tuh mau nyetok yang halus juga, cuma belum sempet jadinya yang diiris dulu. Kemarin itu aku minta beliin itu loh, ada kan sekarang tuh yang orang pakai buat ngiris-ngiris bawang gitu, alatnya yang kayak chopper gitu. Tapi nggak approve. Canda ding. Kata papa kayak dia aja yang iris, gampang. Ya udah nih, iris hampir setengah kilo bawang. Nah, ini bawang merahnya sudah diiris-iris, aku masukin wadah, terus nanti aku masukin freezer juga. Nah, dia tuh sama kayak jamur, akan menempel, tapi tuh nggak yang susah itu ngambilnya, tinggal kayak diraup pakai genggaman tangan, udah keambil tuh bawangnya, cuma dingin banget sih. Nah, untuk bawang ini tuh kalau nggak salah ada sekitar setengah kilo kali ya, nggak nyampe lah. Kemarin aku beli bawang 1 kilo harganya 35.000 dan itu lumayan gede-gede ukurannya.
Ini jadi lumayan menghemat waktu banget, kayak kemarin aku mau bikin cumi asin tumis gitu, udah tinggal ambil di freezer bawang merah, bawang putih, cabe, daun bawang, semuanya udah aku iris-iris. Jadi bener-bener masaknya sat-set gitu. Selanjutnya ada cabe, aku nggak inget harganya berapa. Nah ini tuh cabenya nggak gitu banyak, kayak aku biasanya beli tuh sedikit-sedikit doang. Terus aku juga masih punya banyak cabe beku, jadi ya udah ini aku iris secukupnya aja, aku masukin wadah dan ini juga akan aku bekukan. Selanjutnya ada bawang putih, ini bawang putihnya juga nggak banyak, biasanya tuh aku yang beli banyak tuh cuma bawang merah, kalau bawang putih ya secukupnya aja. Nah udah ini tinggal diiris-iris juga. Nah, selanjutnya kalau udah tinggal masukin wadah dan dimasukin ke freezer, tapi nanti aku masukinnya barengan sama yang lain. Udah bawang merah, bawang putih dan juga cabai. Selanjutnya yang terakhir aku mau masukin stok daun bawang. Aku kayaknya kurang cut video-videonya, jadi kayak terlalu panjang, kurang gitu suaranya, tapi nggak apa-apa ya. Nah ini selanjutnya daun bawang, ini kemarin tuh aku beli kalau nggak salah 5.000 deh, banyak juga dapatnya. Terus aku juga masih punya sisa sedikit di kulkas. Nah semuanya udah aku iris aja dan aku masukin freezer daripada rusak-rusak kan. Kadang-kadang tuh aku nggak pakai terus lama banget di chiller udah pasti rusak, jadi udah kita masukin freezer aja, aman tentram. Nah ini lumayan banyak banget, tinggal diambil kalau mau dadar telur, mau masak mie, mau tumis-tumis sayur. Dah ini semuanya, bawang merah, bawang putih, cabai, dan daun bawang. Semuanya aku tutup terus aku masukin ke freezer. Ini tuh kalau freezernya kecil emang rada susah ya, tapi bisa pakai ziplock. Rencananya kemarin aku mau pakai ziplock, cuma ya udahlah karena masih rada kosong kulkasnya, jadi pakai wadah. Untuk wadahnya seperti biasa aku taruh di keranjang, itu yang stainless. Terus yang ini yang biasanya aku pakai si Lion Star. Sudah, kita nggak banyak-banyak sayur, terus aku beli daging, ini aku beli daging slice, aku nggak inget harganya, cuma ini tuh kayak abis potong, jadi dia belum beku, ya udah mumpung belum beku, jadinya aku bagi-bagi kayak gini. Nah ini cuma setengah kilo aja, aku bagi jadi 8, jadi kalau misal kayak mau bikin kebab atau apa yang dikit-dikit doang gitu, bukan buat masak yang banyak, bisa diambil satu kotak atau buat bekal gitu. Nah ini dia setengah kilo daging. Kalau nggak salah harganya berapa sih? 75.000 ya? 65.000, lupa pokoknya segitu. Selanjutnya ada sayap ayam, ini yang middle wing, yang sayap tengah. Kebetulan ada di tempat aku beli daging tadi, jadi aku beli juga. Ini kalau nggak salah 1,5 kilo. Ini aku marinasi aja, nanti tinggalin masukin freezer terus digoreng. Bumbu marinasinya nanti aku tulisin, tapi ini pakai bumbu marinasi yang kemasan gitu, terus tambahin bawang putih, lada, terus juga garam sedikit karena kan itu udah asin ya sebenarnya, tuh sama maizena. Nah itu bisa tambahin telur, cuman aku nggak biasa nyimpen kayak dibalur telur terus masuk freezer. Jadi ini aku simpen kayak gini aja, nanti pas mau goreng baru aku kasih telurnya. Nah ini aku marinasi dulu semalaman di chiller, baru besok aku pindahin ke wadah kecil per porsi dan masuk freezer. Kemudian aku beli 2 kilo paha filet, aku bikin chicken karage. Aku suka banget makan ini karena sangat enak. Nanti resepnya aku tulis aja ya saus-sausnya. Nah ini tuh gluten free aku bikinnya, jadi dia bukan yang crispy banget gitu tapi enak. Jadi ini udah aku bumbuin, aku marinasi dulu dia kayak semalaman. Jadi misal aku sorenya tuh marinasi, nanti paginya aku goreng terus masukin ke freezer. Gorengnya tuh setengah matang aja, jadi pas mau makan nanti aku tinggal air fry atau goreng ulang. Biasanya aku air fry sih kayak 15 menit gitu. Nah ini untuk ayamnya tadi yang udah aku marinasi semalaman, akhirnya udah apa sih maksudnya? Ayam yang udah aku marinasi aku keluarin, aku bagi per wadah. Ini untuk sekali makan aku masukin 15, jadi kayak per orang dapat 5 gitu. Itu udah banyak banget sih buat sekali makan. Nah ini nanti tinggal dibalur telur terus digoreng di minyak, atau ya langsung dimasukin air fryer juga bisa sih. Ini lumayan satset sih, nggak perlu nyalain kompor buat bikin ayam ungkep ya. Tapi kalau harus sering-sering mah bosen ya. Jadi mungkin diselingin ini ayam ini, minggu depannya nanti ayam ungkep gitu-gitu.
Sejauh ini menu-menu ini adalah menu-menu yang oke banget untuk dijadiin bekal karena nyiapin pagi-paginya juga gampang. Aku bukan yang masak segar gitu pagi-pagi, nggak bisa. Jadi kayak cuman masakin ayam ini, manasin karage gitu-gitu doang. Nah, ini semuanya sudah dibagi per porsi, dapat 5 kotak. Jadi kayak 5 kali makan. Terus udah ditutup dan masukin ke freezer. Biasanya tuh aku keluarin dulu malamnya ke chiller kalau mau digoreng, tapi karena ini kecil banget sih, middle wingnya langsung dikasih telur terus digoreng bisa juga kali ya. Nah, ini untuk yang karage tadi aku bikin balurannya ini aku cuma pakai tapioka dan maizena 1:1, terus ya bumbuin garam dikit-dikit aja lah biar ada rasanya. Terus udah tinggal keluarin ayam karage yang udah aku marinasi, terus masukin ke tepung langsung digoreng aja. Nah, ini aku gorengnya pakai minyak kedikitan nih, jadinya banyak tepung yang nempel. Harusnya pakai minyak yang banyak, terendam. Terus udah sampai dia berubah warna agak keras sedikit, udah angkat dan tiriskan. Kalau udah ditiriskan tinggal dimasukin ke freezer. Nanti kalau mau dimakan tinggal air fryer sekitar 15 menit. Kalau nggak ada tinggal digoreng ulang aja. Menurut aku ini enak, aku bisa makan siang pakai ini dan nasi doang, terus nasinya bisa nambah-nambah gitu walaupun ini kayak bukan masakan Indonesia. Nah, ini aku dapat 4 kotak gitu. Untuk berapa kali makan lah, ini lumayan banyak lah, 2 kilo. Nah, ini udah aku masukin freezer. Selanjutnya aku bikin chicken nugget. Untuk chicken nugget ini aku tambahin susu terus pakai tapioka sebenarnya. Tapi aku itu pakai maizena. Harusnya kan kalau pakai tapioka dia rada chewy gitu nggak sih, kenyal-kenyal. Kalau ini tuh jadinya lembut gitu. Tapi ini enak sih karena aku bikinnya pakai bawang putih bubuk aja. Tapi next time aku mau coba pakai bombay bubuk karena kayak lebih wangi gitu. Nah, ini udah aku campur-campur bumbunya, terus udah diratain di wadah, terus dikukus aja sekitar 20 menit. Aku nggak videoin tadi dikukusnya. Nah, ini udah mateng, tinggal didingin dulu, terus nanti tinggal dipotong-potong dan dibalur tepung, lalu diberi tepung panir. Ini masih setengah hangat sih, jadi agak susah motongnya. Nah, ini aku potong-potong, jadinya kecil-kecil aja, jangan terlalu besar karena ini kan full daging ya. Selanjutnya tinggal dibalur ke tepung basah dan juga tepung panir. Nah, untuk tepung basahnya aku cuma pakai kayak apa sih namanya, tepung bumbu instan 1:1 sama terigu yang plain gitu. Kasih air, udah, yang penting dia bisa melapisi dan menempelkan si tepung panir itu. Nah, ini udah ya, kalau udah dibalur udah tinggal simpan aja di freezer, nanti tinggal digoreng. Untuk nugget ini menurut aku paling enak digoreng lagi pakai minyak dibandingkan dengan dimasukin ke air fryer. Sudah, ini aku wadahin, aku dapat kayak segitu ada di bagian bawahnya kan, tadi tuh aku lapisin pakai kertas roti, terus udah masukin freezer. Selanjutnya aku mau bikin beef patty. Nah, aku tuh biasanya kalau bikin beef patty tuh cuma daging doang sama bombay. Sebenarnya bombay ini bisa skip dan kita bisa pakai daging doang. Cuma ya udah aku pakai bombay karena aku suka. Aku lebih suka bombay dicampurin ke daging daripada bombay yang ditumis terus ditaruh ke lapisan burger gitu. Nah, ini daging, bombay, terus aku bumbuin. Tadi aku tambahin kaldu jamur dikit. Terus udah tinggal dibulet-buletin, nanti tinggal dimasukin ke freezer. Untuk si beef patty ini aku dapetnya 12 pieces. Aku bikinnya kecil-kecil kayak gini. Nanti pas mau dipanggang bisa ditekan-tekan gitu kan biar dia rada lebar. Cuma aku nggak ke video, nih cuma ke video 6 aja. Selanjutnya aku punya setengah kilo daging lagi. Ini aku mau tumis buat jadi stok daging yang siap untuk diapain aja. Resepnya sama kayak beef patty tadi, cuma bedanya ini aku masak sampai dia matang gitu. Bumbunya cuma bawang bombay, terus ada garam, lada hitam dan juga kaldu gitu doang. Nah, ini tuh udah aku masak jadi pocket burger, cheesy pocket burger. Terus aku masak pakai nasi juga, pakai mozzarella gitu. Ada videonya di shorts. Nanti aku taruh linknya ya buat masak-masak yang ini. Udah, segini aja video dari aku. Terima kasih sudah nonton.